Hari ini saya akan menyampaikan firman, judulnya taat kepada firman. Ibrani 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi firman ini itu mengatakan bahwa hal yang mesti terjadi, kita sebagai orang percaya, itu pemahaman kita dalam firman itu harus semakin bertumbuh seiring dengan waktu perjalanan kita mengenal Tuhan. Itu satu. Terus yang kedua, seharusnya semua orang itu bisa menjadi pengajar firman. Pengajar firman artinya ya guru di dalam firman. Kalau bahasa Jawa bisa digugu dan ditiru, artinya bisa dipercaya dalam firman dan bisa dijadikan teladan dalam pelaku firman. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dalam waktu perjalanan hidup kita benar-benar terus mengalami perubahan oleh firman. Dari sudut waktu, kalau saya barangkali sudah 50 tahun senantiasa mendengar firman Tuhan, dilahirkan dari keluarga Kristen, umur 50 tahun, artinya ya sekitar 50 tahun saya mendengar firman Tuhan. Jadi dari sudut waktu itu tentu bukan satu waktu yang singkat. Nah, hukumnya adalah dalam waktu yang sepanjang itu seharusnya pemahaman saya akan firman, pengenalan saya akan kebenaran, hidup saya yang diubahkan oleh firman, itu seharusnya sudah luar biasa seiring dengan perjalanan waktu bersama firman yang saya dengar itu. Tetapi barangkali di Ibrani 5 ayat 12 ini juga memberikan satu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing di dalam hal mengenal firman itu. Yang pertama, apakah kita sudah memahami firman Tuhan yang kita terima? Dalam hal apa? Dalam segala hal. Firman Tuhan mengajarkan tuntunan kehidupan dalam segala hal. Sudahkah kita memahami kebenaran firman Tuhan dalam segala hal di dalam hidup kita? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, sudahkah kita belajar untuk lebih dalam dari memahami itu, yaitu belajar untuk merenungkan, mengimpartasi firman, mencerna firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Pekerjaan untuk merenungkan firman Tuhan tentu membutuhkan satu waktu yang disediakan khusus untuk kita menyediakan diri diajar oleh firman. Dan itu tentu akan mengiring kita di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah kita sudah belajar menggumulkan firman Tuhan? Arti menggumulkan itu adalah mengusahakan tetap melakukan firman Tuhan di saat kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak bertentangan. Barangkali semua orang bisa berkata Tuhan itu baik, bisa melimpah ucapan syukur, manakala berkat melimpah, anak kita berhasil, sukses, kesehatan luar biasa, apa yang kita minta tersedia,
dalam kondisi seperti itu tentu semua orang bisa mengucap syukur, bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi belajar menggumulkan firman, itu seringkali kita dihadapkan pada kondisi yang sebaliknya. Tetapi apakah firman itu tetap berotoritas di dalam segala hal yang kita lakukan? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang seharusnya hadir dalam hidup kita, sudahkah kita mengevaluasi sesungguhnya siapakah kita dibandingkan dengan firman Tuhan yang senantiasa kita terima? Apakah kita orang yang cuek terhadap kebenaran? Apakah kita orang yang tidak taat terhadap firman? Atau kita menyadari bahwa masih banyak hal di mana kita belum berhasil melakukannya. Dan itu yang menjadi topik doa kita. Seringkali kita berdoa, membuka diri kita di hadapan Tuhan, menyatakan, Tuhan ini aku. Banyak hal yang belum terjadi sesuai firman-Mu. Saya belum bisa hidup sepenuhnya oleh firman-Mu. Tetapi aku mengangkat tanganku, menyerahkan hidupku untuk diberikan roh ketaatan, diberikan roh kesetiaan, menyediakan diri diajar di firman Tuhan. Karena kita menyadari bahwa sepenuhnya kita belum bisa hidup sesuai firman Tuhan. Apakah kita perlu menambahkan kesetiaan kepada firman Tuhan? Nah, ada satu firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kita setidaknya atau semestinya selalu memiliki sikap bukan hanya mendengar firman Tuhan dari telinga kita, tetapi dari telinga yang masuk itu menjadi satu bahan perenungan dalam hati kita. Kita terus meminta Tuhan melembutkan hati kita, sehingga pada akhirnya firman itu membuahkan satu kehidupan yang seiring dengan waktu terus akan mengubahkan kita menjadi seorang pengajar firman, menjadi seorang yang bisa dipercaya di dalam firman dan bisa dijadikan teladan dalam pelaku firman. Kita belajar bersama, kita menyediakan diri kita sepenuhnya. Firman Tuhan kita dikatakan jangan keraskan hatimu. Kita terima firman itu dengan segenap hati untuk dijadikan sebagai lampu atau penerang bagi setiap jalan yang kita lewati. Terpujilah nama Tuhan, mari kita sediakan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini.